9 juta, 750.000 kan. Kelihatannya berkurang, padahal hakikatnya itu adalah yang akan akan tumbuh. Ya. Memang secara zahir tidak tumbuh, tapi ya di sisi Allah tumbuh. Bahkan mungkin ada juga yang Allah berikan cash langsung, ya apa pahalanya dengan tumbuh baik akhirnya ya hartanya ketika dia gunakan untuk berbisnis atau berdagang terus mendapatkan keuntungan ya mendapatkan sukses dan sebagainya kan itu namanya tumbuh hakikatnya bisa dua tumbuh itu tumbuh di dunia dan tumbuh di akhirat dan yang paling ya, jelas adalah tumbuh di akhirat ya sama kalau Allah Ta'ala di suratul Baqarah masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah dia seperti menanam. Nah, seperti benih yang ditanam, maka benih itu akan tumbuh dan jadi 7 tangkai dari setiap tangkai itu ada 100 ya, 100 dahan ya. Akan terus tumbuh begitu. Itulah tumbuhan yang ditanam orang yang bersedekah, berinfak ya. Wa anna ta'amal laziza bahwa makanan yang nikmat, ya, makanan yang lezat ya, lazid ya, berarti berbahasa Arab ya, dan juga diterjemahkan dengan lezat ya. Laziz, makanan yang lezat, makanan yang enak, makanan yang nikmat, ghairu mubah dan tidak mubah, yakun wabalan ya. Jadi makanannya enak tapi nggak mubah, arti dari yang haram ya tidak baik ya jadinya wa ya yakunu wabalan ala akilihi akan menjadi penyakit bagi yang memakannya ya akan menjadi penyakit bagi orang yang mengkonsumsi dari makanan yang walaupun lezat tapi tidak mubah tidak halal ya bahkan walayak balullahu amalahu kelak apa yang dilakukan akan menjadi terhalang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara asa aghbaro ila akhirih. Nah, jadi sabda Rasulullah SAW bahwa beliau menyebutkan contoh. Zakara rajul nanti menyebutkan contoh seseorang yang yutil safar melakukan perjalanan panjang. Kalau mungkin ya perjalanan panjang itu bisa ya, apakah ya dari sini ke Surabaya atau kemana ya tapi juga sebenarnya segala perjalanan yang melelahkan itu kan yang akhirnya asa ya rambutnya tidak terurus ya sehingga hanya banyak debu dan juga agbaro ya pakaian sampai akhir ya maknahu wallahu alam maksudnya adalah yutius safar fi wujuhi ta'at jadi melakukan perjalanan panjang ya untuk melakukan ketaatan ya di hajin wa jihadin wa ghairi dzalika. Jadi orang berpergian untuk haji, orang berpergian untuk jihad dan berbagai macam wa ghairi dzalika min wujuhil birri, berbagai kebaikan lainnya ya. Ini semua adalah sebab akan diterima doa ya kalau misalkan dari yang halal. Namun wa ma'ahaza, namun yang demikian fala yustajabu lahu, namun tidak diterima baginya, tidak terima amal ibadahnya, tidak terima perjalanan panjangnya untuk haji, tidak diterima perjalanan panjangnya untuk jihad. Berarti udah capek enggak, tapi tidak diterima. Alhamdulillah ya. Kenapa? Likauni mat'amihi wa mashrabihi wa malbasi haraman. Karena makanannya, minumannya, dan pakaiannya haram. Dan in hadza ma yusabbibu adamul istijabah. Ini yang menyebabkan tidak diterima ibadah apa doa. Istijabu doa ya. Yaitu karena makanan, minuman dan pakaiannya haram. Pakai pabiman gua. Kalau ini yang orang baik ya gitu ya. Ini gambarannya adalah untuk haji, untuk jihad menggunakan yang haram. Itu kan diterima, tidak akan diterima.
ya, kalau dia misalkan berdoa. Namun kebalikannya pakai Pak, bagaimana biman huwa munhamikun fid dunya, orang yang terjerumus dalam kehidupan dunia, ya, gemerlap gitu kan, gemerlap dunia, dia terjerumus ya, minumannya memang haram, dia makan juga ya dalam posisi yang memang diharamkan, ya makanannya haram juga, atau fi mazalimin ibad, orang yang senantiasa berbuat zalim kepada orang lain, ya sudahlah dia terjerumus gemerlap dunia dan melakukan kezaliman, au minal ghafilin, atau juga orang-orang yang lalai, an anwa'il ibadat wal khairat, berbagai macam ibadah tidak dilakukan, berbagai macam kebaikan juga dia tidak melakukannya, jauh sekali dari segala yang baik ya. Nah, kalau begini bagaimana? Hal yustajabu lidzalika, apakah akan diterima doanya? Akan diterima segala ya kebaikannya? Ya, tentunya tidak. Kalau yang berbuat baik namun menggunakan yang haram hal yang tidak diterima, apalagi orang yang berkelimang dosa, berkelimang harta yang diharamkan, atau ya, makan makanan atau juga minum minuman sudah satu yang haram, sudah pasti sangat jauh sekali ya untuk mendapatkan ya penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada kalimat yang pertama di hadis, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa qawluhu yamuddu yadayhi yarfa'uhuma bid-du'a'i lillahi ma'a mukhalafatihi wa isyanihi. Jadi ya Nabi berkisah tentang seseorang yang melakukan jalan panjang, lalu di saat perjalanan panjang itu yang yadahi, dia mengangkat kedua tangannya, ya diangkat kedua tangannya berdoa, untuk berdoa untuk Allah, kepada Allah. Namun di sisi lain di saat atau dia menggunakan tangannya untuk berdoa, hakikatnya dia sedang mukhalafah, atau sebelumnya dia melakukan mukhalafah, melakukan penyimpangan, melakukan maksiat, wa isyanihi. Jadi ya hakikatnya dia sungguh-sungguh berdoa dengan baik ya. Namun sayang dia banyak melakukan penyimpangan, dia banyak melakukan maksiat. Qauluhu wa ghudhiya bil haram ai yang huwa bi dhammil ghin wa jama wa tahfiz zal al maksurah. Guzia ini bacanya guzia. Ya, jadi dia mengkonsumsi yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin diterima akan doanya? Wa fi riwayatin fa anna yustajabu lidzalik. Dalam riwayat lain disebutkan yustajabu lidzalika. Yani min aina yustajabu liman hadhihi sifatuhu. Maksudnya adalah dari mana ya bisa dikabulkan doa bagi orang yang sifatnya seperti itu. Kalau misalkan salah satunya aja bisa nggak? Kan cuma makanannya yang haram, minumannya mah tetap halal, atau pakaiannya dari yang halal, dan dia tidak mengkonsumsi segala macam yang halal, yang haram. Yang satu yang haram yaitu makanannya, sudah pasti juga tetap tidak diterima. Karena kan yang harusnya kan kholison, ya halalan kholison tadi ya, semuanya harus bersih, harus halal. Ya. Nah, bisa enggak? Dan bisa salah satunya aja bisa diterima enggak? Yani min aina yustajabu liman hadhi sifatuhu fa inna laisa ahlan lil ijabah. Ya. Dan dari mana diterima orang yang memiliki sifat seperti ini? Fa innahu laisa ahlan lil ijabah. Dia tidak memiliki ya ah, hak ya. Dia tidak berhak untuk mendapatkan terkabul doa ya. Atau tidak berhak dikabulkan doanya. Lakin ya juzu an yastajiballahu lahu tafaddulan wa lutfan wa karoman wallahu alam. Walaupun ini kan
hadis Nabi untuk mengingatkan ya, untuk memperingatkan kepada kita, kepada siapapun agar selalu menjaga yang halal, menghindar yang haram kan, bermacam kan, makanan, pakaian, minuman dan bermacam lainnya harus halal ya, karena tidak akan diterima ya doanya seseorang atau juga ibadah seseorang yang ibadahnya menggunakan hal yang diharamkan. Namun ya dalam ya, makna atau eh, apa yang dipahami oleh para ulama, lakin ya kan, namun ya juzu an yastajiballahu, bisa saja Allah terima, tidak ada masalah ya kan, bisa saja Allah terima orang yang seperti itu, mungkin dia ingin bertaubat kan gitu. Misalkan kan dia sudah melakukan bergelimang dosa, akhirnya dia melakukan perjalanan panjang ya, walaupun ya pakaiannya yang masih dipakai itu dari yang haram, makanya itu dari yang haram gitu kan dia, tapi dia ingin bertobat, akhirnya dia pergi gitu. Sebagaimana contoh kan ada yang pernah ya mungkin kalian pernah dengar kisah pemuda yang dia sudah banyak melakukan pembunuhan ya. Dia membunuh sampai 99 orang, tapi dia ingin bertobat dia, akhirnya dia berjumpa dengan seorang abid. Seorang abid ini ditanya, wahai abid, bisakah aku diterima taubatku? Kenapa memang aku telah begini begitu ya, membunuh sampai 99 orang? Wah, kamu ya keji sekali, kejam sekali ya, sampai bunuh 99 orang, nggak akan diterima. Ya. Kamu sudah kebangetan gitu kan. Wah, marah dia kan, ya, singgung ya, bahwa dirinya kok dibegitukan, padahal dia ingin bertobat. Tidak karena kesannya akhirnya dibunuh juga itu Abid. Ya, karena jawabannya tidak menyenangkan gitu kan. Dan akhirnya dibunuh sampai 100. Ya. Tapi dirinya tidak berkecil hati, ingin sekali bertobat agar Allah menerima taubatnya. Hingga ya akhirnya dia ketemu dengan seorang alim. Ya, dia bertanya, wahai alim, bisakah aku diterima taubatku? Ya, kenapa memang aku telah membunuh 100 orang? Ya, aku bergelimang dosa. Aku ingin sekali kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Maka kata orang ini bisa. Allah Maha Pengampun. Ya. Allah menerima taubat seseorang. Ya. Kata si alim, mau gembira. Ya, karena disampaikan dengan cara yang lembut, cara yang baik, ya, dan juga bahwa dia diberi kesempatan dan Allah menerima doanya selama masih hidup. Kan. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah pergilah kamu menuju daerah yang di situ banyak orang alim, banyak orang yang beribadah. Pergilah dan masuklah ke kelompok mereka, bergabunglah dengan mereka. Hanya dengan semangat orang tersebut menuju tempat yang dituju atau yang ditujukan oleh seorang alim tadi. Namun sayang, ya, sayang karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan takdir, belum sampai belum sampai ke tempat itu dia sudah meninggal. Ya, belum sampai ke tempat itu dia sudah mendapatkan ajalnya. Maka disinilah yang menurut riwayat ya disebutkan ya dua malaikat berebutan. Ada malaikat yang ingin menyiksa, ada malaikat yang ingin memberikan ya, kebaikan untuknya. Oh, berebutan itu, ini hak saya, inilah yang memang harus saya lakukan, harus siksa dia karena dia telah membunuh 100 orang. Tapi bagi ya malaikat yang ya, berwujudan kebaikan ya, mengatakan enggak, dia sedang bertobat, dia ingin bertobat, ya. Dia ingin kembali kepada kebaikan. Nah, sampai berdebat gitu kan dalam pesan. Sampai akhirnya Allah memerintahkan silakan kalian ukur. Ya. Walaupun dia belum sempat bertaubat, tapi dia sedang berusaha untuk bertaubat. Ya. Sekarang coba ukur jarak. Jarak antara dirinya dengan kemaksiatan dan jarak antara diri dengan tempat yang baik itu mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh gitu kan. Rupanya ya, jarak dirinya dengan tempat yang ingin dia bertobat lebih dekat. Mau sampai sebenarnya. Sementara ketika diukur jarak antara dirinya dengan kemaksiatan yang pernah dilakukan itu sudah jauh. Ya. Artinya dia sungguh-sungguh bertobat. Akhirnya diterima itu. Ya. Nah, ini an yastajiballahu ta'ala lahu tafaddulan.
karena karunia walufan, kelembutan, wakaroman, dan juga kebaikan yang Allah miliki, maka Allah terima. Bisa saja begitu ya. Ya kayak kisah yang mungkin juga sangat terkenal ya tentang wanita pelacur ya. Ya dia hidupnya begitu bergelimang dosa. Tapi ketika dia dengan tulus ikhlas di saat ada seekor anjing ingin minum, padahal airnya cuma ibunya, ya, dia ngambil dengan susah payah dari dari sumur, tapi akhirnya dia berikan itu karena kasih sayang dia atau ya, dengan keikhlasan dia, maka diberikan itu kepada anjing. Nah, rupanya itu merupakan akhir hayatnya. Ketika akhirnya dibangkitkan oleh Allah, dia diperintahkan untuk masuk surga. Loh, kok bisa itu kan? Padahal hidup biasa hari-harinya adalah dosa, dosa dan dosa terus ya. Tapi memang ya, sekali kebaikan menghapus segala keburukan, ya, segala kejahatan, ya, akhirnya dia ya, ketika dengan tulus ikhlas memberikan minuman kepada seekor anjing, padahal bukan kepada orang ya, kepada binatang. Ya. Dia diterima oleh Allah dan dihapus segala dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, hingga dia berhak untuk mendapatkan ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tafadulan walufan wa karoman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dari ini ya dari Id. Coba mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Hal min soalin. Ustadz tadi apa tazku artinya apa ya? Apa tadi apa kurang dengar? Kurang jelas? Ah, ya, tazku Ustadz tazku karena karena awula tazku membersihkan ya, Oh, tasku, mensucikan. tasku membersihkan ya, tasku membersihkan. Ini kan? Berarti nah kalau misal nih dia infaknya ada orang yang punya harta haram. Ya, kenapa Ina? Ustadz suara saya kedengaran Ustadz. Ya, kedengeran. Ya oke. Itu misal Ustadz kalau misal ada orang yang pegang harta haram, tapi itu habis itu dia berinfak dengan harta itu. Apakah keburukannya tetap tanmu? Kan katanya kalau kita berinfak tuh kebaikan itu bakalan bertumbuh. Nah, kalau misal dia tuh infaknya haram, apakah keburukannya bertumbuh juga? Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak bisa. Jadi kalau berinfak atau bersedekah itu harus dengan cara yang halal dan dari harta yang halal. Jadi nggak akan bisa dikatakan dia bagaimana bisa tanmu atau tasku ya sementara dia berinfak dengan cara yang diharamkan dari harta yang diharamkan. Jadi dua-duanya harus baik ya. Makanya kan disebutkan tadi ya apa makanan dan minuman zatnya dan kasabnya kan. Zatnya harus yang halal, caranya juga dia mendapatkan dengan cara yang halal. Kalau misalkan dia berinfak ya, dari hasil mencuri, dari hasil merampok misalkan, dari hasil melakukan kezaliman, menzalimi orang, maka itu tidak akan diterima ya, dan kalau dia berinfak juga tidak akan bisa membuat hartanya tasku dan tantanmu bersih dan juga bertumbuh. Nggak bisa. Jadi harus memang bersih, bersih dari yang diharamkan. Iya ada Oke, ya. Ustadz. Baik, Ustadz Baik, Syukron. al-akhar apa? Ustaz, aku mau tanya. Ya, Eh,
Gimana, Ur? Iya Ustadz. Jadi kalau misalnya eh, terkait apa Ustadz, mungkin ini agak ini riba Ustadz, tentang riba. Misal kita punya teman Ustadz, teman kita ini kerja di perusahaan atau mungkin bank konvensional kah, atau yang di sana tuh ada ribanya gitu Ustadz. Lalu suatu hari misalnya kita ini makan Ustadz, makan bareng sama beliau. Apakah itu gimana ya Ustadz? Maksudnya kita memakan, kalau riba itu haram kan Ustadz? Atau memang Hmm. khilafiyah gitu, perbedaan gitu. Itu kita misalnya makan dan ditraktir oleh teman kita ini, termasukkah kita memakan harta haram atau seperti apa ya Ustaz, kalau untuk gaji orang-orang yang bekerja di tempat seperti itu, entah koperasi, entah bank konvensional dan lain sebagainya, yang memang di sana jelas ada riba gitu Ustaz. Seperti apa ya Ustaz, mau penjelasannya? Ya, ya memang ini ya, eh, seseorang itu atau setiap kita diperintahkan untuk ya, mencari nafkah dari yang halal ya. Nah, sekarang kan mungkin kayak pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang yang kerja di tempat-tempat seperti perbankan konvensional ya, yang di dalamnya memang ada ribanya kan. Ya, memang tidak ada perkhilafan ya, riba itu haram. Tidak ada yang berbeda pendapat ya. Oh jelas itu adalah haram. Dari dalam Al-Quran ada. Walaupun dibungkus dengan berbagai macam, kalau sekarang perbankan. Ya. Ya, kalau memang sebisa mungkin bisa mengganti tempat kerjanya lebih baik. Ya. Lebih baik. Ya. Karena mungkin banyak ya, ya banyaklah dengan berbagai macam untuk bisa mengharap keberkahan dari harta yang dia dapatkan. Nah, bagaimana misalkan ada orang yang bekerja, terus kita bersahabat, lalu ya ditraktir atau juga diberi makan atau bukan diberi apa ya, gitu, pokoknya diberi bantuan ya dengan mereka-mereka. Nah, hakikatnya kalau yang menerima itu tidak ada masalah, ya. Yang menerima ya, yang masalah kan yang memberi. Kalau dia memberi sesuatu itu halal hakikatnya, yang menerima ya. Nah, tapi bagi yang melakukan tetap dia terkena dengan kalimat yang tadi ya. Layak baru ila thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Misalkan ya, eh, apa, ada orang yang apa, dia sebenarnya bekerja di perbankan konvensional ya. Nah, infaknya itu halal tetap halal bukan haram ya. Yang masalah kan orang yang melakukannya, bukan kita yang menerima kan, atau orang yang menerima itu ya. Ada Nia mungkin ininya dimatiin dulu ya karena suaranya agak bercampur nih. Kayak gitu ya, 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 dan yang lain mungkin ya. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan ada orang yang berinfak atau juga bersedekah yang dia sebenarnya orang yang bekerja di tempat-tempat yang memang ada haramnya gitu. Nah, Ustaz, berarti kita tidak ini ya Ustaz, maksudnya ya tidak apa-apa gitu. Karena Iya, nggak saya ada masalah. Yang khawatir gitu menerima kalau misalnya harta yang kita makan itu ternyata juga termasuk eh, eh, tidak halal gitu. enggak, insya Allah enggak. Insya Allah itu adalah harta yang baik ya. Cuman yang melakukan saja ya, yang berinfak, yang memberi itulah yang terkena. Yang menerima insya Allah tidak kena. Dia tetap harta yang halal ya. Syukur Baik, Ustaz. al-akhar apa? Wujud? Baik, idza kana ya la yujad as'al ya asalis ya wa muasil syartul aziyadah faqala
Au qauluhu innallaha ta'ala thayyibun. Kalimatun thayyibatun bimana thahirun munazzahun anin naqais. Kalimatun thayyib ya, kalimatun thayyib ya. Jadi kata thayyib itu artinya untuk Allah thahirun. Bagaimana dalam makna kalimat tadi ya. Munazzahun anin naqais. Allah itu bersih. Allah itu suci dari naqais dan berbagai cacat, kekurangan. La ya'tarihi al-khabas, tidak terdapat di dalam zat Allah al-khabas, kejelekan-kejelekan. Bi ayyi hali minal ahwal, apapun kondisinya. Fahuwa azza wa jalla tayyibun fi zatihi. Allah maha baik dalam zatnya. Wa fi asma'ihi, dan asma-asma'nya, nama-nama Allah. Wa fi sifati, sifat-sifat Allah. Wa fi ahkami, hukum-hukum Allah. Wa fi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Wa fi kulli ma yasduru minhu, dan berbagai macam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya thayyibun, bersih ya. Oleh safiha radiun bi ayyi wajhin, tidak ada sedikit pun keburukan pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam yang disebut tadi ya, zatnya, asma'nya, sifatnya, hukumnya, apanya, semuanya adalah bersih. Ya, inilah yang dimaknai dari kalimat innallaha ta'ala thayyibun. Qauluhu la yaqbalu illa thayyiban. Nah, sesungguhnya juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa huwa subhanahu wa ta'ala la yaqbalu illa thayyib minal aqwal wal a'mal wa ghairiha. Bahwa Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik ya, yaitu ya apakah perkataan dan perbuatan dan berbagai macam. Wa kullu radiin fa huwa mardudun indallahi azza wa jalla. Segala keburukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kullu radi, segala macam keburukan, mardudun, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqbalullahu illa thayyib. Maka tidak akan diterima kecuali yang baik-baik ya. Ya. Adapun fatayyi minal a'mal, adapun kebaikan dari sisi perbuatan atau yang baik dari perbuatan adalah maka khalisan lillah muwafiqan lisyari'ah. Perbuatan yang dengan baik adalah ketika ikhlas karena Allah, muwafiqan sesuai dengan syariat. Ini harus dua-duanya terpenuhi ya, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat ya. Ada orang yang ikhlas berbuat tapi tidak sesuai syariat, nggak akan diterima. Contoh lah gitu kan. Contoh misalkan dia ingin sholatnya lebih banyak sehingga apa yang Allah perintahkan ditambah olehnya. Ya, sholat 5 waktu menjadi 6 waktu misalkan. Atau dibalik ya, misalkan subuhnya dijadikan 4 rakaat. Sementara zuhurnya kalau di KP jadi 2 aja deh gitu kan. Atau mungkin kalau dia masih kuat, kalau saya mau zuhurnya 5 rakaat ya. Saya ikhlas melakukannya gitu kan. Ikhlas memang betul, silakan ikhlas. Tapi sayang, ghairu muwafiqin di syariat. Namun tidak sesuai dengan syariat ya. Kan Allah perintahkan cuma 5 waktu, zuhur, asar, ya, maghrib, isya, subuh, nah itu. Udah 5 aja. Dan sesuai perintahkan ya. Syariatnya adalah 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, ya. Asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Udah, nggak usah dikurang-kurang atau juga tambah-tambah ya, atau dibalik-balik. Nah, itu namanya khalisan muwafiqan li syariat. Ada juga ada orang yang tidak ikhlas walaupun sesuai dengan syariat, sama aja kan. Saya melakukan syariat, saya ikut semua perintah Allah ya. Tapi ria ya. Dia hanya ria, tidak ikhlas karena Allah, juga tidak diterima. Ini nggak thayyib. Wa thayyib al-amwal, adapun baik dari harta, ma'iktasaba antori halal wa ma'iktasaba antori muharram wa huwa khabithun. Jadi dengan thayyib dari harta adalah yang dicapai dari yang halal. Tentunya juga sebenarnya zatnya juga halal ya.
Hmm. Kalau kalau ketemu online nih offline ya Allah, tunduk pandangannya soleh sekali. Eh, eh, eh. Jadi ya, jadi di harta yang halal itu artinya ya sebenarnya bukan ini kurang sebenarnya ya. Jadi sabah antorikin halal, apa yang dicari, apa yang didapat itu dari yang halal, dan zatnya juga bendanya, hartanya juga halal, bukanlah yang diharamkan. Kan nggak mungkin orang dia dengan cara halal tapi sebenarnya zatnya haram ya, misalkan khomer atau juga ya, makanannya yang haram ya ini nggak boleh. Adapun sabah antorikin muharram fa innahu khabis. Adapun yang diambil dari cara yang haram, maka hakikatnya adalah buruk, ya, tidak baik. Qauluhu wa inna Allah amara mu'minin bima amara bihi mursalin ta'riyatan li sya'nil mu'minin. Ya, jadi Allah perintahkan ya, ini kan dalam hadis ya, Allah perintahkan kepada orang beriman sebagaimana Allah perintahkan itu kepada para utusannya, para rasul, ta'riyatan li sya'nil mu'minin, ya. Memberikan kebanggaan ya, ta'riyatan kebanggaan atau juga kemuliaan kepada orang-orang beriman wa annahum ahlun an yuwajjiha ilaihim ma amara bihi rusul. Bahwa mereka berhak untuk disampaikan apa yang bagaimana diperintahkan juga kepada para utusan ya, kepada para nabi. Faqala azza wa jalla fi amri mursalin, Allah berfirman terkait dengan orang-orang yang telah diutus, wahai para rasul, makanlah minat thayyibat, kulu minat thayyibat wa amalu sholihan. Dan makanlah yang baik-baik dan berbuatlah yang baik pula. Ya, fa amrul rusul, fa amara rusul an ya'kulu minat thayyibat wa hiya allati ahallallahu azza wa jalla wa kasabat an tariqin syar'i. Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul untuk makan dari yang baik-baik. Inilah yang Allah halalkan, ya, dan dicapai dengan cara yang syar'i. Itu ya. Artinya memang eh, kita diperintah sebagaimana juga diperintah kepada para nabi. Nabi sendiri diperintah untuk berbuat baik dan mencari yang halal ya. Ya, berarti kita lebih lebih lagi ya, lebih utama lagi kan. Wa amalu soliha ai malu amalan solihan ya. Artinya berbuatlah perbuatan yang soleh. Wa amarahum bil akli alladzi bihi qawamul badan. Tsumma amarahum bil amali alladzi yakunu natijatan lil akli. Jadi wa amalu solihan Allah perintahkan bagaimana untuk makan dan makan itu qawamul badan. Dengan makan maka akan menegakkan anggota tubuh ya. Badan akan jadi sehat, akan memiliki kekuatan, tenaga setelah makan kan. Kemudian Allah juga perintahkan untuk bekerja yang menjadi hasil untuk makan ya, yaitu wa'malu sholihan wa sholil amal wa ma jama'a baina al-ikhlas wal mutaba'ah ya, seperti tadi ya. Wa'malu sholihan ya artinya layak illa thayyiban, thayyib itu dari sisi amal adalah niat yang ikhlas atau bikon di syariah. Nah, juga demikian wa malu sholihan, sholil amal wa majama'a baina al-ikhlas wal mutaba'ah. Ma'istafadu minal hadis. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan ya. Ada beberapa hal ini agar kita bisa memahami banyak yang terkait dengan hadis. Pertama adalah isbatu sifatil kamal subhanahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sifatillah anau thayyibun ya. Ya, thayyibun subhanahu wal makna anau tahirun muqaddasun munazzahun anin naqais wal uyub kulliha. Bahwa Allah thayyib, bersih, suci ya dari segala macam cacat dan aib. Enggak ada di sisi Allah hal-hal yang tidak baik. Kanian wa yajibu al-inayah bil aqwal wa af'al wa izalatu kullu ma yashubuha ya wa yushinuha hatta takuna thayyibatan yataqabbalahu Allah ya. Yataqabbalahu Allah ya, ada yang kurang nih. Ini
Allah. Ya, wajib bagi kita sebagai seorang mukmin untuk memperhatikan selalu perkataan dan perbuatan kita. Ya. Berusaha izalatu kullu ma yusyubuha, ya. Berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang rancu, wa yushinuha yang buruk, sehingga menjadi baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salis, la yataqabbalullahu minal amal illa ma kana tahiran saliman. Allah tidak terima dari perbuatan-perbuatan kecuali yang bersih dan salim, suci atau baik. Tsumma ar-rabi tarbiyatul muslim ala an yakuna thayyiban fi qalbihi wa lisanihi wa jasadihi. Ya. Ini mendidik, ya. Hadis ini mendidik bagi kita sebagai seorang muslim untuk selalu baik, baik pada hatinya, baik pada lisannya, baik pada anggota tubuh, ya. Kalau hati itu kan baik secara perasaan, kan, tidak dengki, tidak iri, tidak benci, ya, tidak berbagai macam yang ada dalam penyakit hati. Lisannya berkata, wajah sedih, perbuatannya juga baik-baik. Al-khamis aklul halal wa amal sholihat amarallah biha jami'un nas wal anbiya wa ghairuhum. Memakan yang halal, berbuat baik adalah perintah Allah kepada seluruh manusia dan para nabi, ya. Dan lain-lainnya, ya. Ya, ini adalah perintah Allah, tidak peduli siapapun dia. Selama dia adalah makhluk Allah, meskipun dia nabi, tetap diperintahkan yang halal. Apalagi kita yang bukan nabi. Sadisan aklul halal yu'inu ala amalis sholihat wa lihadza qaranallahu bainahuma. Makan yang halal itu akan memudahkan orang berbuat baik. Kalau kita mengkonsumsi yang halal, maka kemudahan-kemudahan akan kita dapatkan. Akan menjadi segala perbuatan kita itu terarah kepada kemudahan. Ya, kamaan aklul halal yu'inu ala ijlati doa kama yufhamu min hadis. Sebagaimana kita tahu tadi dalam hadis, ya, bahwa yang melakukan yang haram aja ditolak, ya, berarti yang halal akan memudahkan diterima doa. Terima doa kita sebagai dipahami dari hadis ini. Ya. Tsumma aklul halal yamna'u ijabatu doa kama huwa mantukul hadis wa anna yustajabu lahu. Bahwa makanan halal yang haram akan mencegah, ya, aklul haram yamna, ya. Makanan yang haram itu mencegah, ya, mencegah dari terkabulnya doa, sebagaimana tersirat dari, ya, hadis wa anna yustajabu lahu. As-safaru wa masyaqqatuhu muzinnatun ijabatu doa di dhahiri hadisil bab. Bahwa perjalanan panjang, kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam perjalanan panjang itu menjadi muzinnah, menjadi dugaan atau menjadi sarana terkabulnya doa. Ya, sesuai dengan hadis, ya. Kan begitu kan. Ini kalau ini kan tadi hadisnya memang mencontohkan orang-orang yang tidak diterima, tapi kebalikannya juga, ya, bahwa perjalanan panjang dia melakukan yang baik, makanannya bagus-bagus, ya, dan ditemui banyak kesulitan atau berat itu dia melakukannya, tapi dia melakukan, maka itulah yang menjadi sebab terkabulnya doa. Sidqul iltija wal ilhah wal faqalillahi tu'assiru a'zamal asar ala istijabati doa. Bahwa bersimpuh dengan baik, sidqu itu jujur, ya, al iltija bersimpuh, wal ilhah berhajat, wal faqah membutuhkan Allah, ya, tu'assiru menjadi pengaruh besar, ya, tu'assiru a'zamal asar, jadi memberikan pengaruh besar alas istijabati doa, terkabulnya doa. Walam makanan musafir ala yutil safar, ya, dan ketika seorang musafir yang panjang perjalanannya, wa qad sya'asat aluhu, ya, hingga tampak kelelahan, yad'u bitirarin wal ilhahin, dia berdoa dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, asar hada ala ijabati doa. Ya, itu demikian itu akan mempengaruhi terkabulnya doa. Ya. Mempengaruhi terkabul doa.
Raful aidi min sunnah doa. Mengangkat kedua tangan adalah di antara sunnah dalam berdoa. Biqauli yamuddu yadayhi ila sama. Ya, bahkan wakil sallallahu alaihi wasallam yu'ayyidu hadza. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa itu selalu mengangkat kedua tangannya. Min sunnah di doa tikror alfasin nida. Ya, di antara sunnah-sunnahnya doa adalah mengulang-ulang ya, panggilan, seruan ya Allah, ya Allah, ya Allahumma, Allahumma, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tsumma yas'al hajatahu wa huwa na'um min ilhah. Ini di antara ya, kebutuhan atau ketergantungan seseorang kepada Allah. Jadi boleh mengambil ya Allah, ya apa? Misalkan Allahumma, Allahumma atau ya Rob, ya Rob, ya. Atau juga simpel ya Allah, ya Allah. Ulang-ulang terus ya, nanti minta kepada Allah dengan berbagai macam keinginan. Tsumma ahlul haram yurisul tamadi fihi, ya, bahwa memakan harta yang haram itu akan mewarisi tamadi, pembangkangan. Ya, kalau kita lihat mungkin ada orang banyak membangkang ya, orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Bisa jadi karena dia sudah mengkonsumsi yang diharamkan, selalu mengkonsumsi yang diharamkan. Sama di fihi. Faman akal haram wastamarra, barang siapa yang makan haram dan terus memakannya, fa innahu ya ba'da zalika sayakunu malbasuhu haram wa mashrubu haram wa yastaghodza bil haram. Nanti akibatnya adalah karena dia berkelanjutan terus, pakaiannya haram, minumnya haram, dan juga apa yang akan dimakan juga haram. Syukur ni'am, ya, bersyukur terhadap nikmat, yakunu bi amalis sholihat, yaitu dengan berbuat baik. Qala Allah lil mukminin, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang beriman wasykuru lillah, bersyukur kepada Allah. Ya. Suratul Baqarah wa baina asyukri fi haqqil mursalin faqal wa'malu sholihan. Ya. Suratul Mukminin wa wa'malu mu'minin bima amara bihi mursalin. Jadi kalau apa sandingannya itu kan yang dalam hadis disebutkan wasykuru lillah, itu kan perintah Allah kepada orang beriman. Sementara kepada para nabi wa'malu sholihan. Artinya bahwa ya orang yang bersyukur itu harus berbuat baik, harus bekerja dengan baik-baik. Dan orang berbuat baik akhirnya dia sedang bersyukur kepada Allah gitu. Ya. Jadi di antara sarana bersyukur adalah berbuat baik. Kalau kita ya kalau bekerja atau beribadah atau belajar seperti sekarang ini sedang bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kehidupan, lalu kita syukuri, kita gunakan pada hal-hal yang baik. Terakhir ya, dzikru dzukira fil hadis arba'atu umur fi sya'ni doa. Disebutkan dalam hadis ini ada 4 hal terkait dengan doa. Al-awwal as-safar. Ya, safar itu mungkin atau inkisar yang taqaddam. Jadi yang pertama adalah safar. Dan nanti akan menyebabkan ya, orang mendapatkan doa yang dikabulkan. Ini adalah ketentuannya inkisar, ya, dia apa mengalami kesulitan gitu kan, mengalami kesulitan dalam safar. Sudah pasti jarang orang safar itu ya mendapatkan kemudahan atau nyaman itu. Tsaniyan hubul tabazzul fil libas wal hay'an min ghairi takallufin min ghairi takallufi dzalika wa tufsidu hadza wa hadza mujinatu taharatul qalbi min al-kibri. Bahwa berusaha untuk mencapai tabazzul fil libas, bersih, baik, sederhana ya, dalam berpakaian, walihai penampilan, ingkoi takallufin, tanpa berlebih-lebihan, ya. Nah, dan ini tentunya akan muzinatu taharatul qalbi, akan membuat hatinya bersih dari kesombongan. Mungkin dia memiliki harta yang halal, tapi ya sombong, ya, menggunakan dengan cara yang tidak baik, ya. Seperti Korun kan, Korun itu hartanya halal. Ya, Korun itu hartanya baik, tapi sayang ya dia mengalami ya sombongan dalam jiwanya. Dia berlebihan itu kan, berlebihan dalam menggunakan harta itu. Cuma asalis raful yadaini ila sama, mengangkat kedua tangan ke langit, wa hadza musyiru bisu'al wal isti'ata min abdil fakir ila maulahul ghani.
Ini mengisyaratkan kebutuhan ya. Musyirun bisoal, memberikan apa isyarat ya bahwa dia bertanya dan mohon mohon permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang fakir kepada Allah yang Maha Kaya. Tsumma al-ilhahu bi tikrari lafzi rububiyah. Berusaha dengan ketundukan ya mengulang-ulang lafaz rububiyah. Wa musyirun bisidqi al-laj'i ilallah. Ini mengisyaratkan kebutuhan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahadil asya tu'assiru fi istijabati doa. 4 hal inilah yang juga nanti memberikan pengaruh terkabulnya doa. Wa madaruha yaqumu 'ala zillah wal inkisar baina yadayillah. Namun porosnya adalah pusatnya adalah ya selalu melakukan ketundukan dan juga kebutuhan keinginan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala baina yadayillah. Baik, hada idan ma yata'allaqu bil hadisil ashir alladhi nahnu nabhasu fi hadzal yaum. Hal ya innakum su'alun fahimtum jami'an? Insyaallah Ustaz. Fahimna Ustaz insyaallah. Alhamdulillah. Siapa? Yakfi au muasil ila hadis ilalihi? Ya Ustaz. Yakfi. Kan lil akhri kan? Baik, idan idza kana ma indakunna su'al naktafi ila huna Jazakunnal khaira ala husni istimakunna ya wa natamanna an nakuna ya, na'mal solihan wa na'kulu solihan ya al halal wal haram ya al halal alladzi nuridu an na'khudha wal haram nuridu an najtaniba ya anhu ya. Mudah-mudahan ya kita dapat pelajaran di sini senantiasa berbuat yang halal yang diberikan atau yang baik-baik dan juga nanti mengkonsumsi baik makan minum yang baik-baik yang halal menghindar dari yang diharamkan. Baik, naktafi bihaza syukran wa naktafi ilahuna wa naktafi darsana bilhamdalillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan. Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.